Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala sampai detik ini masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi baru, yaitu bab yang ke-6, dan ini bab yang terakhir untuk materi akidah akhlak ya, kelas 7, yaitu tentang adab berpakaian. Islam adalah agama yang paling sempurna ya, di antara agama-agama yang lain. Karena apa? Karena agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal yang terbesar hingga hal yang paling kecil, semuanya diatur dalam agama Islam, termasuk juga dalam berpakaian. Maka dalam berpakaian ada adab-adab yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah adab berpakaian yang pertama, yaitu wajib menutup aurat ya. Jadi agama Islam mewajibkan para pemeluknya untuk menutup auratnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat." Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Menutup aurat termasuk etika agung yang disyariatkan dalam Islam. Aurat adalah sesuatu yang tidak layak diperlihatkan kepada orang lain karena dapat melahirkan perbuatan dosa ya. Jadi aurat itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, karena aurat itu hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Untuk auratnya laki-laki adalah antara pusar sampai lutut ya. Adapun bagian yang lain pun walaupun tidak termasuk aurat, tetap tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, karena itu masuknya ke dalam etika ya. Misalkan dalam sholat, aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Maka jika seorang laki-laki sholat hanya menggunakan sarung saja atau hanya menggunakan celana saja, maka kalau ditanya sholatnya sah atau tidak, sholatnya tetap sah, akan tetapi etikanya tidak ada ya. Sopan santunnya tidak ada. Kita menghadap kepada kepala sekolah atau menghadap ke Pak RT dan lain sebagainya, kita menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi, pakai minyak wangi, tapi mengapa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya pakai sarung saja, tidak pakai baju? Nah, maka ini etikanya kurang ada ya, kurang beradab. Terus untuk auratnya perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat antara muka itu, ada yang mengatakan termasuk aurat ya, ada juga yang mengatakan muka itu tidak termasuk aurat ya. Maka sebagian ada beberapa saudara-saudara kita yang memakai cadar ya. Terus yang selanjutnya, tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya. Begitu juga dengan perempuan, tidak boleh melihat aurat walaupun sesama perempuan ya. Terus tidak boleh laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut ya. Begitu juga perempuan ya, dalam satu ranjang
satu selimut, ya, walaupun sesama laki-laki tetap tidak diperbolehkan, ya, karena dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, ada berpakaian yang kedua adalah haram menampakkan aurat kepada selain mahram. Ya, maka perlu diperhatikan, kebanyakan orang-orang kita mengatakan muhrim, ya, bukan muhrim. Nah, itu sebetulnya kurang tepat. Maka yang tepat adalah mahram. Karena apa? Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang berihram, orang yang sedang haji, itu namanya muhrim. Ya, orang yang sedang ihram atau sedang haji. Maka yang dimaksud di sini adalah mahram. Mahram itu maksudnya orang yang tidak boleh dinikah, itu namanya mahram. Laki-laki maupun perempuan dilarang menampakkan aurat yang biasa terlihat kecuali kepada orang-orang yang dibolehkan. Ya, ada beberapa orang yang memang boleh untuk melihat aurat kita. Ya, yang aurat di sini yang dimaksud adalah bagian-bagian yang biasa terlihat. Ya, misalkan seperti kalau perempuan rambut, ya, atau kaki atau tangan. Ya, kalau untuk laki-laki, ya misalkan dari pusar ke atas. Nah, itu yang boleh melihat adalah pertama suaminya atau istrinya. Nah, ini boleh. Terus yang kedua ayah atau ibu. Ya, itu tidak jadi masalah. Terus yang selanjutnya mertua. Ya, ketika sudah menikah, ya maka bapak mertuanya atau ibu mertuanya ketika melihat bagian-bagian tubuh yang biasa terlihat, maka tidak masalah. Terus yang selanjutnya anak laki-laki, ya. Terus anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, ya. Anak dari saudara laki-laki atau bisa disebut, biasanya kita sebut dengan keponakan, ya. Anak dari saudara perempuan juga sama, keponakan. Sesama perempuan muslim, ya, sesama perempuan muslim, ya, ini masih tidak masalah, ya, aurat yang biasa terlihat, ya, seperti tadi, seperti rambut, tangan, kaki. Ini kalau sesama muslim perempuan dengan perempuan ini masih diperbolehkan. Terus hamba sahaya ini budak, ya, ini zaman dahulu, ya, sekarang sudah enggak ada budak, ya. Jadi pada zaman dahulu, zaman Nabi, itu ada namanya budak, ya, dan budak ini adalah milik majikannya, maka terserah majikannya budak mau diapakan, ya, terserah. Jadi sampai termasuk auratnya juga itu tidak masalah bagi majikannya, walaupun tidak ada akad pernikahan, ya. Dan ini tapi sekarang ini sudah nggak ada budak, ya. Jadi asisten rumah tangga itu bukan budak, ya, jadi jangan disalahartikan, ya. Terus yang selanjutnya pelayan laki-laki yang sudah tua renta, ya. Jadi pelayan laki-laki yang dia sudah sangat tua dan karena sudah tua sudah tidak memiliki syahwat lagi, sudah tidak ada keinginan kepada perempuan karena sudah faktor usia itu tadi. Terus anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, ya, anak kecil misalkan baru berumur 3 tahun atau 4 tahun, ini kan masih belum paham tentang aurat wanita, maka ini tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dia sudah umur 8 tahun, 9 tahun, ini sudah mulai besar, ya, kelas-kelas 5 SD, kelas 6 SD, ya, ini sudah mulai paham. Apalagi kalau sudah SMP, ya, sudah memasuki baligh, maka tidak boleh memperlihatkan aurat kepada mereka. Baik, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, tidak boleh menyerupai lawan jenis, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki maupun perempuan yang menyerupai lawan jenisnya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ibnu Abbas berkata,
Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Dalam lafaz yang lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan melaknat wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Nabi mengatakan, keluarlah mereka dari rumah-rumah kalian. Nabi mengeluarkan si fulan dan Umar pun mengeluarkan si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Meniru lawan jenis yang dilarang oleh syariat mencakup banyak hal, ya, bisa dari gaya berpakaiannya, dari gaya berbicaranya, ya, dari gaya berjalannya dan lain sebagainya, selama laki-laki melakukan perbuatan yang menjadi ciri khas perempuan. Ya, seperti laki-laki memakai anting misalkan, memakai kalung dan lain sebagainya. Karena anting, kalung, gelang itu kan ciri khasnya perempuan. Ya, maka laki-laki tidak boleh. Ya. Atau perempuan melakukan yang menjadi ciri khas laki-laki. Ya, misalkan mengenakan pakaian yang biasa digunakan laki-laki, ya, dan lain sebagainya. Maka ini tidak diperbolehkan. Untuk yang selanjutnya, laki-laki tidak boleh memanjangkan celananya hingga di bawah mata kaki. Ya, bagi laki-laki disyariatkan di atas mata kaki. Ya, jadi pakai celana atau pakai sarung ini disyariatkan harus di atas mata kaki. Sedangkan untuk wanita disyariatkan menutup seluruh kakinya, ya, hingga tidak kelihatan sedikit pun. Karena tubuh wanita atau bagian dari tubuhnya itu dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, jadi kalau perempuan ini kebalikannya dari laki-laki, ya, maka perempuan solusinya pakai kaos kaki, ya, ditutup dengan kaos kaki. Karena walaupun hanya terlihat bagian kakinya saja, karena itu termasuk aurat, ini bisa menimbulkan syahwat untuk laki-laki, ya. Maka wanita ini harus pandai-pandai menjaga dirinya, pandai-pandai menjaga auratnya, sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kebanyakan terjadinya pemerkosaan, terjadinya tindak pencabulan dan lain sebagainya, ini biasanya terjadi karena perempuannya itu tidak bisa menjaga auratnya, ya, tidak bisa menjaga hal yang harusnya ditutupi. Nah, seperti itu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dikarenakan kesombongannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka bagi laki-laki hendaknya menggunakan celana di atas mata kaki, karena dikhawatirkan nanti ketika di akhirat, ya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, mungkin untuk sementara ini sampai nomor 4 dulu, ya, masih ada 4 poin lagi, ya, sampai 8 poin. Ya, silakan bagi yang sudah selesai menyimak, menghafalkan poin-poinnya saja, ya, yang sudah saya tadi rangkum di atas, yaitu ada 4 poin. Ya, tidak perlu disetorkan, ya, cukup dihafalkan masing-masing saja. Hanya memberikan laporan, ya, cukup memberikan laporan, Ustadz, saya sudah selesai menghafal. Ya, nanti bagi yang sudah laporan akan saya berikan latihan-latihan soal, ya, untuk supaya lebih memahami lagi, ya, untuk meningkatkan kepahaman. Nanti misalkan ada yang belum paham, ada yang tidak jelas, silahkan untuk ditanyakan via Japri.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.